Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, setelah sekian lama kita libur dan absen dari ruang dengar dan ruang kaca antum, kita kembali di Diktat Dialog Ilmu Islam bersama Ustadz. Untuk kesempatan hari ini kita sudah bersama guru-guru kita, alhamdulillah. Dan kita akan membahas sebuah judul yang sebenarnya judul ataupun tema ini sudah pernah kita bahas, tapi dengan konsep ataupun pembahasan yang berbeda. Serupa tapi tak sama, ini merupakan bagian yang kedua. Seperti apa dan bagaimana nanti bahasan kita akan dengarkan masing-masing nanti bersama guru kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Ada Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Setelah sekian lama, kita juga bersama guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Ustadz. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh kaum muslimin yang menyimak untuk hari ini semuanya semoga dalam kondisi terbaik, dan kita mohonkan juga untuk guru-guru kita semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam menyampaikan ilmunya. Taib, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini, karena untuk antum yang sudah lama menunggu barangkali, kita mulai seperti biasa dari guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kepada guru kita persilahkan, faliyatafadhal mashkur Ustadz. Naam Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati para masyayikh, alim ulama,
cari pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di studio ataupun yang menyaksikan melalui media serta mendengarkan melalui 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, khususnya tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di studio Kampar Mengaji, Fadilatul Doktor Syekh Abu Hamzah Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahul Maula, dan yang kita muliakan, terhormati Tuan Guru Dr. Ki Haji Helmi Basri LCMA, dan yang kita cintai, yang senantiasa setia bersamai, saudara kita Renadi Amran, dan para ikhwah di studio, Pak Cibayali dan Pak Adnan, dan yang lain-lain yang ikut menyambung dan merilai kegiatan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuq jitnabah. Mendahului para masyayikh biasa sebagai pembuka, nanti inti isi tentu bersama asy-syekhani insyaallah taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya hormati, para pemirsa, para pendengar, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kepadanya semulia-mulia kitabnya Al-Quranul Karim, dan kedua-duanya disebut oleh Allah sebagai mubin atau mubayyin. Al-Quran disebut Allah sebagai kalam mubin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah, lalu disampaikannya ke dalam hatimu supaya kamu menjadi salah satu dari Rasul yang beri peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Mengutip para ahli lughah, yang disebut dengan mubin adalah dengan dua syarat. Syarat pertama, yang mengatakannya mampu mengungkapkan apa yang diinginkannya dengan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna. Sedangkan yang syarat kedua adalah pendengar atau lawan bicara dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Oleh itu, maka Al-Quranul Karim, seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian besarnya tafsirnya adalah membacanya, artinya langsung bisa dipahami. Adapun sebagian kecil itu hanya dipahami oleh mereka yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk mendalami kalamullah, yaitu para ulama dan ahli tafsir. Dan ada beberapa perkataan Allah Subhanahu wa taala ya dengan huruf-huruf muqatta'ah yang hanya Allah sendiri tahu maksudnya, dan itu tidak berpengaruh besar kepada keberagamaan kita. Itu adalah ujian dari Allah untuk mengimaninya, dan itu salah satu mukjizat yang orang-orang Arab tak bisa untuk menandingi atau melakukan yang sama dengannya. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang disebut dengan wahyu ghair matlu, wahyu sunnah,
juga sebagai mubayyin, sebagai pemberi penjelasan. Sebagai pemberi penjelasan dengan metode dan manhaj yang teruji. Baik teruji secara akademis maupun teruji secara filosofis dan secara logis. Artinya, tidak ada satupun dari perkataan Nabi yang tidak ilmiah, dan tidak ada satupun yang diucapkan Nabi yang tidak bisa atau tidak bisa yang tidak masuk dalam logika. Dan oleh sebab itu Nabi SAW diutus telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Bukti secara empiris mengatakan bahwa generasi yang terbaik dari umat ini, baik secara alasan hujjah dan dalil berdasarkan perkataan Allah dan Rasul, mereka adalah manusia dengan generasi terbaik. Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Para ulama tafsir sepakat bahwa itu adalah kita, dan sahabat adalah yang pertama dimaksud dengan ayat itu. Kemudian was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Subhanallah, orang-orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ini secara dalil. Dalam sunnah Nabi mengatakan khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Dalam sebagai riwayat 3 kali thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik umat ini adalah qarni, yaitu generasi yang aku ada di dalamnya. Dan ini bila khilaf yang maksud adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT, kemudian yang setelahnya, dan kemudian mereka yang datang setelah itu. Dan secara fakta di lapangan terbukti pula bahwa mereka adalah generasi terbaik. Buktinya seluruh ulama Islam ahli sunnah wal jamaah mengakui bahwa sahabat harus ditinggikan sedahan, didahulukan selangkah. Ini menurut pepatah. Kalau saya ingin menambahkannya, ditinggikan berdahan-dahan dan didahulukan berlangkah-langkah. Artinya seperti apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kalau pendapatnya sahabat, kita harus hormat, kecuali bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pertentangan yang nyata. Adapun pendapat tabi'in, farrajulu fihim mukhayyar. Adapun pendapat tabi'in, kita mukhayyar. Ini maksudnya adalah bab-bab yang sifatnya ijtihad. Artinya apa? Bahwa pendapat sahabat itu di kalangan sebagian ulama adalah hujjah. Adalah hujjah. Tetapi sebagaimana antum tahu sendiri, Al-Quran dan hadis hujjah, tapi hadis juga bertingkat-tingkat. Kadang-kadang hadis yang sama sahih tapi terpaksa ditarjih. Demikian juga dengan pendapat para sahabat radhiyallahu anhum. Bila mereka khilaf, ya kita tarjih di antara pendapat mereka. Atau bila sebagian besar melakukan atau tidak melakukan, ada pendapat yang ganjil dari Al-Quran dan Sunnah, juga kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi yang saya maksud adalah bahwa generasi ini terbukti bahwa seluruh personilnya, seluruh afradu al-jilis sahaba, mereka adalah orang-orang yang selamat dari penyimpangan dan aliran sesat. Walaupun mereka masih ada dan eksis, masih hidup
di saat aliran-aliran itu datang, tapi mereka tidak ada yang terpapar oleh virus aliran-aliran sesat tersebut. Nah, berarti ini menarik untuk kita kaji, karena mohon maaf serupa tapi tak sama. Kalau kita melihat hari ini masyarakat muslim semuanya adalah mengaku menjadi pengikut as-salaf, dan tak ada yang mau mengaku bahwa saya tidak ikut salaf. Yang kedua, semua kita sama-sama berhujjah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga tidak ada yang mengaku tidak berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita merujuk semua aliran-aliran yang ada, semua aliran yang ada dalam Islam yang menyimpang, itu penyimpangannya juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga tidak heran seluruh mereka mengaku mereka yang paling lurus ajarannya, mereka yang paling benar, walaupun mereka mengatakan menuduh yang lain, mereka pula yang mengatakan yang paling benar, yang lain semuanya salah. Dan ini kenyataan kita. Tapi kalau kita balik kembali lembaran-lembaran sirah Nabi SAW, maka Nabi sendiri pernah atau selalu dituduh sebagai yang salah. Orang-orang Quraisy bukan hanya menghalangi, tapi bukan hanya mempersekusi, tapi hampir-hampir mereka nak mengeksekusi Nabi SAW. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyaqtuluka aw yukhrijuka aw liyukhrijuka aw yuthbitu aw yaqtuluka. Ketika orang-orang kafir itu membuat makar hendak mengeluarkanmu atau hendak menahanmu atau hendak membunuhmu, mereka melakukan segala upaya untuk menyingkirkan Nabi dan menyingkirkan dan menghapus dakwah Nabi SAW. Nah, kalau kita paham itu, bahwa Nabi sendiri ternyata dituduh sebagai pihak yang salah dan pihak yang menyimpang, dan yang menuduh ini semuanya adalah mayoritas. Selalu para musuh para nabi itu mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami ini adalah orang-orang yang lebih banyak harta, lebih banyak pendukung dan anaknya. Innahum lasyirzimatun qalilun. Mereka adalah orang-orang benalu dalam masyarakat, benalu yang harus disingkirkan. Lasyirzimatun qalilun, yaitu kelompok kecil. Nah, itu ibarat jadi kecil. Itu juga bahasa para penentang dakwah Nabi SAW. Oleh itu ikhwani fillah, makanya akan kita lihat di dalam kehidupan kita, dalam dakwah, dalam melaksanakan Islam ini, hal-hal yang serupa tapi tak sama. Artinya satu sisi kita mungkin mengatakan ini salah, tapi di waktu yang sama dalil yang digunakan dalil yang sama. Mungkin para masyayikh akan lebih mendetilkan nanti ketika dalam aplikasi, baik di bidang akidah, di bidang syariah, di bidang adab. Barangkali ini yang juga sekarang ini sedang viral-viralnya masalah adab dan bayang-bayang feodalisme di pondok pesantren. Terlepas dari salah atau tidak salah, atau ada maksud, tidak ada maksud terselubung di dalamnya untuk mendiskreditkan pesantren dan hal-hal lain yang kita tidak tahu, tapi yang jelas ini sudah ditakdirkan Allah SWT. Ini betul-betul terbongkar, terbuka mata kita bahwa praktik-praktik yang serupa tapi tak sama, sebab semua kita alhamdulillah tidak ada yang namanya pesantren walhamdulillah pada asasnya, pada dasarnya, kecuali mengusung yang namanya adab. Ya, semuanya mengusung adab.
Dan tidak ada pula mereka kecuali juga ada landasan berpikirnya, landasan melakukannya. Cuman karena metodologi yang kadang manhaj memahami yang tidak pada tempatnya, yang keliru, menghasilkan hal-hal praktik yang keliru. Ya kalau antum anggap misalnya di antara adab Nabi SAW, Nabi pada asalnya buang air itu dalam keadaan jongkok, bukan duduk ya. Kalau duduk dah habis kalau kotor kain. Makanya WC-WC duduk hari ini sebenarnya tidak bersih. Apalagi naik kaki sepatu ke atasnya kadang. Belum lagi percikan-percikan yang tidak diinginkan itu. Nah, makanya sebenarnya apalagi negeri ini negeri basah. Negeri ini adalah terkenal negeri basah. Makanya kalau di tempat lain, kalau di negeri-negeri kering, sepatu itu tidak ada batas sucinya Ustaz ya. Kadang sampai masuk masjid. Tapi kalau di Indonesia kan ada batas sucinya, karena memang rata-rata berlumpur. Jadi tidak benar itu, mohon maaf ya para pengelola tempat-tempat umum, ini adalah tidak benar membuat WC-WC ini ambil munasabah, itu WC duduk. Harus WC jongkok semuanya. Dan tidak benar, lebih tidak benar lagi WC dinding. Yang tidak ada pelindung sama sekali. Tapi yang saya maksud di sini, Nabi pernah buang hajat, maksudnya buang air kecil BAK dalam keadaan berdiri. Nah, kalau pakai metodologi orang sekarang mengambil dalil bahwasanya asal diizinkan Nabi, maka itu boleh dilakukan selalu. Ini yang jadi masalah kita, metodologi memahami tadi. Seperti masalah ada beberapa kasus yang sifatnya case yang sifatnya kasuistik, bahwa beberapa ada 2 riwayat atau 3 sahabat mencium kaki Nabi SAW. Bukan sahabat duanya, riwayat kedua adalah Yahudi ya, yang 2 riwayat adalah, satu riwayat lain adalah sahabat. Dan itu dibiarkan oleh Nabi SAW, terlepas dari sahih tidak sahihnya riwayat. Kalau saya cenderung mengatakan riwayatnya tidak sahih. Yang satu ada rawi majhul, yang satu ada rawi yang dhaif. Ala kulli hal, andainya sahih ya. Nah, ini bukan maknanya bahwa mencium kaki itu adalah adab utama, tapi adalah di antara yang dibolehkan. Gimana kita memahami? Lihat para sahabat. Kan kata Syekh misalnya, Syekh Muslimin dalam kitabnya menjelaskan hadis ini, bahwasanya dalam syarah Riyadhus Shalihin dia menjelaskan bahwa ini dalil bolehnya mencium kaki dan mencium tangan orang yang dita'zim, azimus syaraf, yang kemuliaannya sangat-sangat tinggi. Tetapi pernyataannya adalah, ketika beliau membolehkan ini, saya sering hadir juga di majelisnya, walaupun saya bukan muridnya, saya tidak berani mengatakan muridnya karena hadir di majelisnya jauh. Beliau tidak kenal lawak dengan anak. Pernah juga cium keningnya, tapi cium tangan tidak. Jadi apakah beliau selalu dicium kakinya oleh para penuntut ilmu? Saya belum pernah melihatnya. Dan bahkan mencium tangan saja pernah kita lihat beliau melarangnya. Berarti kalimat boleh itu bukan artinya ditradisikan. Nah, di sini pentingnya kita kembali kepada manhaj yang benar dalam memahami dalil-dalil. Karena Nabi SAW mengizinkan, tetapi di satu sisi beliau melarang. Muaz kita pulang dari dari Syam, dilihatnya orang-orang Syam memuliakan para petingginya, para pimpinannya, orang-orang Romawi itu, maka kata beliau berjihad hati. Nabi pasti lebih patut diperlakukan seperti itu. Sampai dia di Madinah, dia sujud pada Nabi SAW. Nabi melarangnya, ya Muaz, mahadha. Lalu dia jelaskan begini, ya Rasulullah, kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai boleh orang sujud pada seseorang, pasti aku suruh wanita sujud pada suaminya. Walhasil, berarti sahabat radhiyallahu anhum memahami hadis tadi kalau sahih,
bukan untuk ditradisikan, tetapi adalah andainya ada yang melakukan. Dan ini yang dikatakan oleh masyayikh kita, oleh para ulama kita, andai ada yang melakukan karena ta'zim, bukan karena sujud ibadah. Kan sujud terbagi dua katanya, sujud lil ta'zim dan sujud lil ibadah. Kalau bukan untuk ibadah dia sujud, kita tidak ingkari, karena ada dalil yang membolehkannya. Tapi kalau dijadikan tradisi, kita katakan jangan, karena Nabi tidak menjadikannya tradisi. Kalaulah syekh atau kiai, buya, tuan guru patut dihormati dengan mencium kakinya, Nabi lebih patut dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Nah, di sini maknanya kita harus kembali kepada manhaj yang benar dalam memahami setiap dalil. Walaupun dalil kita sama, tapi kok aplikasinya tidak sama, dalil boleh serupa, tapi aplikasinya tidak sama. Maka di sini pentingnya kembali kepada pemahaman as-salafus salih dalam memahami setiap dalil. Bagaimana sistem mereka memahami dalil? Secara garis besar, satu, seperti yang disebutkan dalam kitab Manhajul Istidlal wa Talaqqi baina al-sunnah wal mubtadi'ah, satu adalah menta'zim nas syar'i. Apa makna menta'zim? Ya, secara singkat, contoh aplikatif, Umar pernah berpendapat hendak memangkas atau membatasi mahar. Secara hukum logika, logis, dia tidak menghapus mahar tapi membatasi. Alasan filosofisnya ada, alasan logisnya ada, bahkan ya dia jadikan dalil mahar, batasnya itu adalah mahar tertinggi di antara para istri Nabi SAW, itu 400 dirham. Secara peluang ijtihad, Umar ada hak, dia tidak membatalkan mahar tapi hanya membatasi. Kalau dia mau beralasan, alasannya sangat logis, karena orang sudah mulai main-main dengan mahar, menanggikan mahar, sudah sulit orang menikah. Kalau kata bahasa sekarang kan, bab taghayyurul fatwa bi taghayyuri al-amkina wal awqat wal dhurub wal niyat wal ahwal. Kan berubah keadaan manusia. Tapi ketika dikatakan kepadanya, ya Umar, apakah membatasi? Waqad qala Allah Ta'ala wa ataitum ihdahunna qintara. Serta merta Umar mendengar ini ta'zim. Tidak lagi banyak berdebat, itu dulu tuji, sekarang beda. Kita yang seperti itu. Kalau Umar tidak, dia katakan sadaqatil mar'atu wa akhta'a Umar. Ini yang berat nih Ustaz. Mengakui kamu benar karena pakai dalil yang benar, sahih, nas. Jangan bicara kontekstual lagi di sini, enggak. Nah, antum katakan Umar kontekstual silakan. Yang jelas Umar menta'zim ayat Al-Qur'anul Karim. Enggak. Umar enggak mampu, ngelak mampu. Dia mau baca itu karena dia juga sebenarnya sudah tahu, tapi ketika diingatkan sami'na. Pernah Umar membeda-bedakan diat jari jemari ini dengan berdasarkan fungsi. Dia bedakan. Datang seorang sahabat mengatakannya, Nabi menyamakan. Secara alasan logis, filosofis, akademis masuk, karena ini lebih kuat fungsinya daripada ini, walaupun ini sering kalah oleh ini. Tapi Umar tidak cari alasan, maka dia kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Ini contoh ta'zim, mungkin akan lebih dikuatkan oleh mas Syekh. Yang kedua, memastikan kesahihan dalil. Memastikan kesahihan dalil, artinya ini sahih atau tidak. Yang ketiga adalah memastikan penggunaan dalil. Dalil benar, sahih, tapi penggunaannya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Nanti dijelaskan oleh dua masyayikh kita, insyaallah taala. Secara aplikatif, barangkali sudah ada pembuka, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dikembangkan nanti oleh dua tuan guru kita dan dalam tanya jawab interaktif nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan
ini bisa lebih membuka cakrawala kita dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu syar'i. Kita akan lanjutkan tema kita atau bahasan kita di sesi kedua ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fadhillah syukur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Guru-guru kita yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, semoga Allah berikan kepada beliau kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, serta guru kita Dr. Rahmi Basri LCMA, doa yang sama untuk beliau, untuk keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keberkahan dalam waktu dan dakwahnya. Seluruh ikhwah yang hadir di studio, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah untuk kita awali majelis kita melainkan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita. Khususnya pagi ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama belajar agamanya, yang semoga ini menjadi tanda di mana Allah menginginkan kebaikan untuk kita bersama. Karena orang yang Allah berikan jalan yang mudah di dalam memahami agama ini, maka itu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan-kebaikan padanya. Bahkan di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Allah pakai dia. Dalam makna Allah mudahkan dia dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan pertemuan kita dan majelis kita pada pagi ini Allah berkahi, Allah jadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita di sisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan kita, baginda kita alaihi salatu wassalam. Semoga salawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat yang selalu berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan kepada siapapun yang senantiasa berusaha kokoh dan istiqamah di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya kembali bisa duduk bersama guru-guru kita ya. Dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara diktat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kemudahan untuk bisa kembali duduk bersama di majelis ini. Tema yang kita angkat adalah serupa tapi tak sama di dalam pembahasan agama kita. Tadi guru kita Dr. Dasman telah membuka dasar-dasar yang harus kita memiliki ya, yang harus kita miliki bersama di dalam agama ini, bahwa di dalam pemahaman agama ini tidak bisa dilakukan secara parsial, diambil dalil, tinggal satu dalil kemudian ditinggalkan yang lainnya. Makanya agar utuh pemahaman kita, kemudian agar benar amalan kita, pahamilah secara benar dalil-dalil tersebut, bukan hanya dalil yang benar tapi cara memahaminya juga benar. Itu tadi yang disampaikan oleh beliau. Giliran saya nanti akan mencoba melihat dari sisi fenomena-fenomena yang merupakan kesalahan dalam memahami dalil, maka kemudian akan salah dalam praktek dalam agama kita, baik dalam akidah misalnya maupun dalam ibadah nantinya. Saya akan menyampaikan beberapa contoh-contoh yang kemudian dari contoh ini kita bisa memahami bahwa ternyata bila mana kesalahan itu di dalam memahami dalil, akhirnya salah di dalam mengamalkannya. Kalau ibarat ke dalam amsal kehidupan kita, bila hulunya
ya keruh, maka juga akan keruh air yang di hilirnya. Maka berusahalah untuk selalu mencari hulu yang jernih, bersih, dan insya Allah air yang mengalir ke hilir juga akan jernih dan bersih serta banyak manfaatnya. Artinya bahwa di dalam beragama selalulah kita untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan dua sumber agama yang jernih, bersih, ya, dan sangat menjanjikan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Maka tak heran kita Imam Ahmad mengatakan bahwa aslud dini luzumul kitab was sunnah. Kalau ingin kita memahami agama ini dengan baik dan benar, maka dasar yang paling pokok di dalam beragama ini, ikhwah fillah, adalah kita memang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kembali kepada kedua sumber ini tentu dengan cara memahaminya seperti yang dipahami oleh para as-salafus saleh, para generasi awal dari umat ini. Ya. Apakah benar? Iya, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah hablullahil matin. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menyuruh kita untuk berpegang kepada talinya, kepada tali Allah Azza wa Jalla, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini harus kita pahami bersama, bahwa di dalam memahami Islam, di dalam memahami ahlan wa sahlan, di dalam memahami agama kita, maka kita harus berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-salafil ummah. Di sini nanti muncul lagi subhat ketika mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa iya, katanya kan Ustaz Elmi, apa iya kalian bisa tanpa memahami para Al-Quran dan Sunnah, tanpa merujuk para pendapat ulama? Ini kan subhat, bahwa tidak ada orang mengatakan tidak memakai. Justru itulah jalan untuk memahaminya. Justru itulah kalimat yang kemudian mengaburkan konsep beragama. Kita mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang sahih, seperti mana yang disampaikan para khairul qurun al-ula dari umat ini. Seperti Allah katakan bahwa umat ini adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka adalah umat terbaik yang Allah keluarkan, yang Allah jadikan. Kalau bicara tentang umat di antara umat, maka kata para ulama, umat Islamlah yang terbaik. Tapi kalau bicara tentang internal umat Islam, kuntum khairu ummah, mereka lah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Itulah pendapat Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kalau bicara tentang umat-umat yang ada di muka bumi ini, maka Islam khairu ummah, ya mereka lah sebaik-baik umat. Lalu karena itu penting kita kembali kepada dasar-dasar agama, pahami dalilnya, kemudian seperti apa dipahami oleh generasi awal, karena memang keselamatan itu, an-najat itu ada pada generasi salaf, ya. Dan itulah nasihat Abdullah bin Mas'ud, kalau ingin kalian mengamalkan sunnah, maka pakailah sunnah mereka yang telah meninggal. Maksudnya para as-salaf tadi, karena mereka telah mendapatkan jaminan, mereka telah mendapatkan bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka mereka jauh, ya, lebih baik amalannya, pemahamannya daripada kita hari ini. Maka kembali kepada mereka itu nikmat, dan kepada kita yang Allah bukakan hati kita semangat untuk berpegang kepada sunnah, itu nikmat, dan kita syukuri. Dan semua orang merasa ingin kembali kepada as-salaf, tapi itu tadi serupa tapi tak sama, gitu kan? Itulah kondisinya. Semua mengatakan, nggak ada orang yang alergi itu, nggak ada. Semua orang pengen kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan pengen menyebut dirinya as-salaf, pengikut as-salaf. Tapi jangan salah dalam penempatan ini. Jangan keluar dari, kata guru kita Rudasman, jangan keluar dari jalur utama. Kalau ingin betul-betul, maka lewati jalur utamanya. Karena kalau sering masuk gang nanti tersesat, kata dokter. Ya, tersesat nanti. Mungkin mulus jalannya, aspalnya mantap, tapi kemudian itu mengarahkan kemana? Dikira itu jalan pintas, tapi itu menyesatkan. Oleh karenanya, kokohlah di atas
jalan yang benar, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan selamat, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Baik, saya akan mencoba melihat beberapa fenomena-fenomena kesalahan-kesalahan di dalam memahami dalil, kemudian terdapat kesalahan di dalam amaliyahnya. Di dalam bab akidah misalnya, di dalam ada fenomena at-ta'wil kan, ya, itu jelas muncul pentakwilan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'wil yang kemudian akhirnya seperti wajah, tangan Allah Azza wa Jal, dan turunnya Allah ke langit bumi. Ini kan subhanallah, bila mana kita memakai pemahaman salaf, sangat ringan dan mudah untuk memahaminya. Ya. Makanya seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka sulit untuk memaknai ayat-ayat tersebut, seperti yadullah fawqa aydihim misalnya, atau lima khalaqtu biyadayya. Kan mereka mengatakan bahwa ini adalah nikmat, kekuasaan gitu. Mereka tidak akan mau mengatakan ala zahirun nusus, apa yang disampaikan Allah Azza wa Jalla. Padahal kaidahnya para ulama salaf mengatakan dalam ayat-ayat seperti ini banyak sekali kaidah-kaidah yang telah mereka sebutkan. Yajib hamlu nususil wahyi alal haqiqah. Kita menafsirkan nas wahyu itu berdasarkan makna hakikatnya sudah. Kenapa harus belok-belok ke sana ke sini? Ya. Kenapa harus kita menyimpang ke sana? Alal haqiqah, bahkan imraruha kama ja'at. Tafsirkan, tetapkan seperti mana yang disebutkan. Susah bagi kita untuk mengatakan apa yang Allah katakan. Dalam kaidah yang saya sering juga mendengar dari dokter guru kita, Dr. Asman, dengan kaidah-kaidah akal itu kalah sekian banyak nas-nas Al-Quran. Kenapa Anda memakai dalil akal gitu? Kenapa tidak mendahulukan nas? Ya kan? Lapangkan dadanya kepada nas, kepada hadis Nabi SAW. Kenapa kok kaidah-kaidah akal itu juga mengalahkan sekian banyak dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam? Nah, mentakwil. Lah kemudian apa? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Di sini nanti terjadi penyimpangan. Kemudian akhirnya kabur di dalam konsep agama Allah Subhanahu wa taala. Serupa tapi tak sama. Ya. Dalam bab ini hati-hati kita. Pakailah manhaj salaf dalam bab ini. Ya. Tetapkan apa yang Allah tetapkan, dan isbat ma asbatahu Allah taala li nafsihi. Wa nafi ma nafa Allah an. Sudah, tetapkan. Gimana sulitnya kita? Tetapkan bagi Allah punya tangan, tapi kan ada ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini sangat jelas, ikhwan. Bukan berarti kita yang menetapkan wajah seperti mana Allah katakan dan tangan seperti Allah katakan tentang dirinya. Ya, sebabnya muncul nanti ini adalah mujassimah dan seterusnya, atau musyabbihah dan lain sebagainya. Sama dengan Ar-Rahman al-Arsy istawa, sering di ayat ini kan subhanallah, guru kita Dr. Haimi sering mengupas ayat ini. Tapi subhanallah, sudah semakin jelas pembahasannya, tetap saja semakin banyak ya syubhatnya. Ya kan? Padahal sudah jelas. Apa sulitnya bagi kita mengatakan Allah ya yastawi alal arsy, istiwa? Kan gak sulit. Kenapa kita mengatakan perkataan manusia, perkataan orang? Allah sendiri yang mengatakan annahu ya istawa alal arsy. Kan gak sulit. Mana yang kita lebih percaya? Kalau dalam kehidupan kita kan orang yang mengatakan itu sendiri yang mengatakan, atau informasi kedua yang disampaikan? Tentu kita lebih percaya kepada orang yang langsung. Ini Rabbuna Khaliquna yang mengatakan annahu istawa alal arsy. Baik. Kenapa kita sibuk? Karena subhatnya apa? Ya, sebelum dia mengatakan itu, ada kaidah kalau tidak salah yang disebutkan itu, saya lupa dalam bab ini ya, kaidah-kaidahnya yang sebelum menentukan kiri dan kanan, depan belakang. Ya pada akhirnya apa nanti? Ujung-ujungnya Allah tidak ada kan? Nggak depan, nggak di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri. Terus di mana? Kan begitu. Kenapa kaidah-kaidah akal lebih kita pilih daripada ya an-nusus asy-syar'iyyah?
Kenapa kita harus mengalah dalam bab ini terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa at-ta'wil yang kemudian menyebabkan apa? Terjadinya penyimpangan dalam memahami makna agama ini, seperti mana sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian sama dalam bab akidah, misalnya ada kelompok orang-orang yang menolak hadis ahad ya, di dalam bab akidah. Mereka tidak mau ya, mereka tidak mau menerima berita-berita yang sifatnya seperti hadis nuzul Isa di akhir zaman atau tentang azab kubur ya. Mereka tidak, sulit. Yang mereka terima bahwa hadis-hadis yang seperti ini, hadis-hadis yang memang menurut mereka ya tidak sampai pada tingkat mutawatir dalam dalil, maka mereka tolak. Maka kalau seandainya hadis ahad ini ditolak, maka dampaknya sangat banyak. Padahal seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama salaf yang lain mengatakan bahwa hadis ahad wajib dipakai sebagai hujjah, ya kan? Tapi nanti kalau ini tidak dipakai, banyak nanti. Yang pertama dampaknya adalah di mana otoritas hadis Nabi SAW yang merupakan sumber kedua tentang Islam akan ditolak, otoritas hadis ini. Yang kedua, banyak prinsip-prinsip keimanan akan diabaikan bila mana ini tidak dipakai. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga misalnya dalam pembahasan fenomena dalam penyimpangan bab akidah juga seperti yang telah dimulai oleh guru kita tadi, taqdimul aql ala naqal, ya, mendahulukan akal daripada ya, nas nakli. Ini kan subhanallah, ini muncul nanti fenomena ini muncul penyimpangan seperti munculnya nanti di dalam bab agama kita, bahwa akal ini diposisikan lebih tinggi daripada dalil syar'i ini. Padahal para ulama mengatakan bahwa akal adalah sebagai sarana untuk memahami nas, bukan menentukan salah dan benarnya wahyu. Tapi fungsinya akal Allah berikan agar kita bisa memahami gitu. Bukan memposisikan akal daripada nas. Ya, sehingga banyak sekali nanti terjadi kerancuan di dalam konsep agama ini. Bila mana akal ini kita dahulukan tanpa kita mendewakan akal ya, kemudian menjadikan memuja akal ini, akhirnya nas-nas Al-Quran salah. Seperti tadi contoh-contoh yang telah kita sebutkan. Ikhwafillah rahmatullah. Kalau dalam bab syariat misalnya mengambil dalil secara parsial tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syariat seperti ayat yang la ikraha fid din. Ayat ini kan Ibnu Katsir menyebutkan, Al-Tabari juga menyebutkan, ini tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ada sebagian mengatakan bahwa la ikraha fid din ini mereka gunakan apa? Memposisikan ayatnya benar kok. Tapi mereka jadikan bahwa tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Nah, ini ayatnya benar. Tapi istilah yang dipakai ini yang salah. Padahal jelas la ikraha fid din itu memang tidak ada paksaan orang untuk masuk agama. Sudah mau masuk Islam. Ya. Ma'alaihi, tidak ada pilihan kepada dirinya. Kalau memang masuk Islam silakan. Tapi dari pengambilan ayat secara parsial ya, kemudian meninggalkan pemahaman, jelas kaidahnya para ulama Al-Quran yufassiru ba'daha ba'dah. Ayat ini kaidahnya sangat jelas di dalam memahami Al-Quran, tapi kemudian mereka mengambil ayat ini, menyampingkan kaidah-kaidah syariat, lahirlah muncul dalam bahasa kita ini relativisme agama. Artinya kebenaran itu relatif. Tidak masih itu dah. Mudah saja agama itu. Kan agama itu mudah. Nah, mudah tapi jangan dipermudah sesuai seleranya. Ya kan, mudah menurut hawa nafsu kamu, iya. Tapi mudah. Dari sini makanya saya menganjurkanlah, bacalah kitab tentang Mahasinuddin Islam ini. Ya, biar tidak muncul orang-orang yang liberal seperti ini. Tahunya kan Islam ini berat, tahu Islam ini syariatnya sangat tidak adil bagi sebagian kelompok dan seterusnya.
kitab yang direkomendasikan pada Fadlul Islam atau Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Baca nih buku ini. Anak muda harus dibaca buku ini. Harus disampaikan buku ini. Ya. Dan kita sudah selesai itu ya kajian pagi, tapi insyaallah kita ulang lagi nanti. Sehingga anak-anak muda dan kaum muslimin umum memahami dalil Islam ini dengan baik ya. Islam ini rahmah, membawa kebaikan. Nah, kembali kepada pembahasan tadi. La ikrah fid din, mereka lakukan apa? Ini ada paksaan dalam jalan agama ini sesuai kemampuan menurut dia gitu ya. Tapi tidak memakai kaidah-kaidah kemampuan yang dimaksud dalam agama kita. Ya, din mudah iya. Lihatlah jelas satu contohnya. Ketika bulan puasa misalnya, ya orang musafir boleh dengan merukhsah. Ketika dia musafir boleh dia kasar salatnya. Atau orang yang sakit boleh dia tidak berpuasa. Mudah memang. Allah berikan kemudahan. Tapi jangan mengikuti hawa nafsumu untuk menafsirkan agama ini mudah. Ya, sehingga muncullah nanti pemikiran-pemikiran liberal, orang-orang yang menganggap agama ini ya, belum sempurna, atau sebagian syariat itu berlaku di zaman Nabi saja, atau ini budaya orang Arab bukan budaya kita orang ya subhanallah ya. Rob kita satu, kitab suci kita satu, Nabi kita satu, tentu sama. Makanya coba lihat di mana saja negara, suku, bangsa yang berpegang teguh kepada Islam yang benar, yang landasannya Al-Quran dan Sunnah, dipahami dengan benar, itu sama amalnya, sama amalnya, dan sama dalam cara beragamanya. Karena memang al-haq itu jelas. Tapi kalau masing-masing orang membawakan gaya dan budaya dalam agama, inilah nanti sesuai dengan kepercayaan mas. Inilah serupa tapi tak sama, ikhwafillah rahimakumullah. Serupa tapi tak sama. Maka pentingnya kita untuk mendudukkan agama ini dengan benar dan dalil ya, sesuai dengan pemahaman salaf. Tidak ada cara kecuali dengan kembali kepada pemahaman mereka. Nah, oleh karenanya dalam bab-bab ibadah nanti muncul ya seperti itu tadi, di dalam memahami agama ini tidak sempurna, akhirnya apa? Tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ziarah kubur plus minta kepada yang kuburnya ziarah kubur. Mereka nggak mau menyebut kami ziarah kubur kok, tapi ada plusnya. Memang plus 62 ini memang begitu. Ada plusnya meminta kepada yang di dalam sana yang sudah meninggal, itu adanya. Subhanallah. Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Kok minta kepada yang mati? Kepada yang hidup saja terkadang enggak dapat permintaan. Ini orang sudah mati itu minta pula kita dengan dia. Nauzubillah. Nah, jangan tertipu dengan sikap-sikap yang seperti itu. Ya serupa tapi tak sama. Ya maka oleh karenanya datanglah ke kuburan sesuai dengan perintah Nabi SAW. Tapi jangan sampai di situ ada plusnya. Hanya mendoakan. Satu, fa inna tudzakirkum bil akhirah, kata Nabi SAW, mengingatkan kalian kepada akhirat. Boleh. Sama ya, ketika misalnya mencium Hajar Aswad, ittiba' li Nabi itu ibadah dia. Tapi mencium batu nisan, ittiba' kepada siapa itu? Sunnah siapa yang diikut? Iya kan? Serupa tapi tak sama. Ya sih? Itu ghulu. Al-ghulu fid din juga mengatakan menjadi sebab terjadinya penyimpangan. Ya apa bedanya kalian ke Mekah? Ya berdesak-desakan mencium Hajar Aswad, kan batu juga ya kan? Makanya Umar baca perkataan Umar itu gitu ya. Umar tahu bahwa batu ini tidak memberikan manfaat dan mudarat. Kalaulah bukan saya melihat Rasulullah mencium, aku tidak akan cium. Ittiba' lin Nabi melakukan itu ya kan? Ini batu nisan, ciumnya untuk apa? Apa manfaatnya? Kata Ustaz lebih manfaat yang listrik katanya. Ya sah? Tiang listrik itu memberikan penerangan dia ada lampu di atas. Kan begitu. Untuk apa? Kami nggak ada niat apa-apa, nggak mungkin. Masih ada niat dan tujuan mencium batu nisan itu. Yang dikasih pula baju batu nisan tuh, ya kan? Ya subhanallah. Dikasih kain ini dan itu, ada ritualnya pula, pakai kemenyan dan sebagainya. La ilaha illallah. Ini agama ini mau diapakan kalau seandainya kita tidak kembali kepada pemahaman yang sahih daripada agama yang mulia ini. Maka sungguh sangat banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan di antara contoh juga misalnya dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah ini
Boleh kita bersungguh-sungguh, boleh, asalkan berada di atas jalur yang benar. Tapi bersungguh-sungguh di atas ibadah yang tidak benar itu tidak benar. Paham ya? Saya ulangi, bahwa bersungguh-sungguh di dalam beribadah itu boleh. Berperbanyak ibadah ketaatan itu sangat dianjurkan, tapi berada di atas jalur yang benar. Tapi bila mana beribadah itu ya bahkan menghabiskan waktu, tenaga, uang, ya kan? Menghabiskan tenaga dan uang, tapi itu tidak benar. Untuk apa? Maka di sini lahir kaidah ini oleh para ulama, al-ijtihad, ya. Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana di dalam melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal, lebih baik daripada apa kita ya berlebih-lebihan di dalam mengamalkannya, tapi itu dalam perkara bid'ah. Oleh karenanya, ikhwafillah rahimahullah, kita mesti memahami ini. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, karena inilah yang akan menguatkan dan mengokohkan kita dan akan bisa menjamin keselamatan bagi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita benar-benar berada di atas agama Allah yang benar dan sahih, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan di akhirat kelak. Allah Ta'ala bersabda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan sempurnakan untuk mendengarkan dari guru kita berikutnya, Ustaz Dr. Helmi Basri, LCMA, hafizahullah ta'ala. Faliyatafaddal masykur, Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga Allah menjaga mereka berdua di jalan dakwah. Saudara Ray yang setia bersama kita, ikhwah yang hadir di studio, dan tamu khusus. Kita punya tamu khusus hari ini. Para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Pantas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah sekian lama diktat kita tidak tayang ya, tapi alhamdulillah hari ini kita dimudahkan untuk kembali berbagi, bermuzakarah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penggunaan waktu yang positif, yang insya Allah akan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita dimudahkan untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, karena memang harus seperti itu. Sebab jika waktu kita tidak gunakan untuk yang baik, maka tidak mustahil justru akan kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua untuk istiqamah berada di atas jalannya. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas pula kita untuk banyak-banyak berselawat dan bersalam supaya terbukti bahwa kita mencintainya. Cinta itu tidak cukup dengan ucapan lisan. Cinta tidak cukup dengan pengakuan saja. Tapi tidak ada cinta yang tidak ada pengorbanannya. Harus ada bukti. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membuktikan cinta kita kepada beliau dengan setia berada di atas sunnahnya. Apapun yang beliau suka, kita ikut pula menyukainya. Apa yang beliau benci, maka kita harus ikut pula membencinya. Tapi kalau apa yang beliau suka kita benci, atau apa yang beliau benci kita suka, maka itu bukanlah cinta.
itu satu kebohongan, hanya yang menipu diri sendiri. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa setia berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan dari mahsyar kita dimudahkan pula dalam hisab dan dimudahkan pula dalam atau untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para pemirsa, ikhwah sekalian, tema kita hari ini adalah serupa tapi tak sama. Saya kira sudah cukup luas pembahasan yang disampaikan oleh dua guru kita. Bahkan kalau ditengok waktu, saya tinggal 7 menit. Hampir tidak ada sisi-sisi yang perlu lagi untuk dibahas. Saking luas dari apa yang mereka bahas berdua. Tapi tema ini menarik karena memang banyak sekali perkara-perkara yang serupa tapi tidak sama dalam persoalan agama. Sama dalilnya tapi tidak sama pemahamannya. Sama rujukan nasnya tetapi beda aplikasinya. Ini di mana letak kesalahan itu. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan ungkapan salah seorang dari ulama besar pada masa tabi'in, Muhammad ibn Sirin, Ustaz, ya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Jadi ilmu ini adalah agama, dan agama itu selalu berdasarkan kepada ilmu. Maka perhatikan baik-baik dari mana kalian mengambil ilmu ini, dari mana kalian mengambil agama ini. Karena bisa saja satu sumber tapi karena diambil dari yang berbeda, maka disinilah nanti munculnya serupa tapi tak sama. Agama kita sudah jelas, Nabi kita satu, Al-Quran yang dibawa juga sama, malaikat yang membawa Qurannya itu juga, Allahnya juga sama. Tapi perkembangannya memang membuktikan bahwa terjadi berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, dan bagaimana kita harus kembali kepada asal, kepada cara yang dilakukan dulu oleh orang-orang yang terbaik. Karena Imam Malik itu pernah mengatakan juga, la tasluhu hadhil ummah, tidak akan baik umat ini kecuali bima saluha bihi awwaluha, gitu Ustaz, ya. Kecuali dengan cara generasi awal dulu baik. Jadi dulu ada umat, sekarang ada umat yang akhir sekarang ini tidak akan pernah bisa baik kecuali dengan cara bagaimana mereka dulu bisa menjadi baik. Nah, disinilah diperlukan rumus di dalam memahami agama, rumus di dalam bertalaki. Dari siapa agama ini harus kita ambil? Maka diurutkanlah oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Sumber utama atau generasi yang mana tempat kita merujuk dalam persoalan agama yang terbaik itu tentu saja adalah generasi sahabat. Wa fi muqaddimatihim itu adalah al-khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan secara umum dari kalangan sahabat, karena banyak fuqaha dari kalangan sahabat, banyak ulama-ulama dari kalangan sahabat. Ada Ibnu Abbas, ada Muaz Ibnu Jabal, ada yang lain. Kemudian nanti dari generasi yang berikutnya muncul pula orang-orang yang berpegang kepada metodenya para sahabat. Datang dari kalangan tabi'in, ada Sa'id Ibn al-Musayyib, ada Al-Hasan al-Basri, ada Atha, ada berbagai macam ulama-ulama. Nanti setiap generasi muncul
ada nanti imam mazhab yang 4 yang juga berpegang kepada metode beragamanya generasi salaf. Terus berkembang pada zaman berikutnya, generasi berikutnya akan selalu saja ada orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela kebenaran, untuk membela agama dengan manhaj atau metode generasi sahabat. Inilah nanti yang kita sebut sebagai manhaj dalam beragama. Kita tidak berpegang kepada perorangannya, tapi berpegang kepada metode mereka dalam beragama. Mulai dari sahabat yang langsung dididik, dibina oleh Nabi kita yang mulia, generasi berikutnya terus sampai sekarang. Ambillah ilmu dari mereka, belajarlah dari mereka yang memang menggunakan konsep beragamanya sesuai dengan generasi yang terbaik, manhaj yang terbaik. Kenapa saya katakan manhaj, kembali kepada manhaj bukan perorangan? Karena bisa saja terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan antara satu dengan yang satu lagi. Itu kalau kita bicara 4 imam mazhab umpamanya, banyak sekali perbedaan dalam persoalan fikih. Tapi konsep mereka sebenarnya sama. Seperti yang dilakukan oleh generasi yang sebelumnya. Andaikan mereka menemukan pendapat yang lebih kuat, maka mereka akan meninggalkan pendapatnya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dikenal sebagai ulama yang memiliki 2 pandangan. Ada yang qaul qadim, ada yang qaul jadid. Ketika di Irak dia pandangannya seperti ini. Ternyata ketika masuk di Mesir ada hal-hal yang dia rubah, dan dia juga yang mengatakan idza sahhal hadis fahuwa mazhabi, andaikan hadisnya sahih maka itulah mazhab saya. Maka jangan ragu untuk meninggalkan, seandainya ada di antara pendapat yang datang dari Imam Syafi'i yang ternyata dinyatakan oleh ulama-ulama berikutnya, ternyata di situ ada kekeliruan karena ada yang sahih daripada yang dikatakan oleh beliau, maka jangan ragu-ragu untuk meninggalkannya, karena memang dia meninggalkan itu, dia sesungguhnya sedang mengikuti langkahnya Imam Asy-Syafi'i. Dan yang menarik adalah tidak ada satupun di antara mereka yang mengedepankan pandangan mereka dalam artian harus ikut pandangan mereka. Itu tidak ada. Artinya ketika mereka menyampaikan satu pandangan dalam beragama, maka dia ajaklah semua orang untuk ikut pandangannya itu. Bahwa saya begini, maka inilah saya, dan ikutilah saya, jangan ikuti selain saya. Tidak ada satupun yang seperti itu. Ulama yang manhajnya benar. Semua mereka pasti mengatakan, ikutilah Al-Quran, ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Ini slogan ini memang perlu diperjelas terus ini, karena ada orang yang sampai sekarang pun sudah berulang-ulang disampaikan tetap aja tidak mengerti. Slogan kembali kepada Quran Sunnah itu bukanlah berarti kita tak perlu ulama. Kan itu yang biasa yang biasa kita dengar. Memang kamu bisa kembali kepada Quran Sunnah? Memang kamu paham apa yang ada pada Quran? Jadi maksudnya itu bukan kita tidak memerlukan ulama. Justru mereka adalah jendela kita untuk memahami Quran Sunnah. Tapi ulama yang seperti mana? Ulama yang memang punya metode dan konsep seperti yang turun-temurun sampai dari sahabat dulu itu. Itu baru. Ketika sahabat mendapatkan ayat itu, mereka lah yang paling mengerti dengan ayat itu. Tentu rujuknya kepada mereka. Kan kita tidak ketemu sahabat, ada tabi'in yang ketemu dia. Kan kita tidak ketemu tabi'in, ada setelah dia yang ketemu dia. Kan kita tidak ketemu sama imam yang 4, ada yang setelahnya. Jadi terus itu rentetan namanya itu. Karena kalau tidak, disitulah nanti akan muncul penyimpangan, disitulah nanti dalilnya itu juga, tapi pengamalannya
sama. Tadi contoh sudah sangat banyak saya kira itu. Ada pada akidah, ada pada syariah, nanti juga ada pada muamalah. Saya berikan contoh umpamanya. Ada yang mengatakan bahwa riba itu haramnya adalah kalau berlebih-lebih. Dari mana diambil? La ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Janganlah kalian memakan riba ad'afan mudha'afa. Yang berlebih-lebih. Berarti riba yang kecil-kecil aman. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena tidak ada kembalinya pemahaman ayat itu kepada bagaimana dulu sahabat yang memahami ayat itu. Apakah memang riba itu diharamkan hanya yang berlebih-lebihan saja? Dan berapa juga standar berlebihannya itu? Kan tidak ada standarnya nanti. Apakah 10 kali lipat, apakah 15 kali lipat, atau yang 1, 2 ini apa tidak termasuk kan maka perlu untuk digabung. Maka para ulama dulu itu semua mereka dalam memahami ayat maupun hadis itu al-jam'u bainar riwayat. Bagaimana mereka mesti memahami dan menggabungkan banyak riwayat. Kalau tidak digabung banyak riwayat, disinilah nanti serupa tapi tak sama. Kenapa muncul Khawarij, muncul Murji'ah? Itu kesalahan mereka rata-rata karena mengambil satu ayat. Orang Khawarij, kenapa dia mengafirkan pelaku dosa besar? Karena dia ambilnya ayat-ayat yang ancaman neraka khalidina fiha itu untuk satu perbuatan, dan dia melupakan ayat-ayat yang lain atau dalil-dalil yang lain. Nah, maka semua mereka al-jam'u bainar riwayat, melakukan menghimpun banyak riwayat. Jika ada hadis maka akan dia kumpul 1, 2, 3, 4, maka barulah diambil kesimpulan hukum. Kalau ambil satu saja, ada contoh umpamanya laisa minal birri asyamu fis safar. Tak ada baiknya kalau kita berpuasa saat safar. Apa yang akan kita ambil hukum dari hadis ini? Andaikan kita pegang satu riwayat ini saja, tidak ada baiknya kalau puasa saat safar. Berarti tidak boleh kita berpuasa saat safar, karena tidak ada baiknya. Tapi ada riwayat lain mengatakan Nabi musafir dan dia berpuasa. Ada dalam perjalanan satu peperangan, sahabat sebagian mereka berpuasa, minnas saim wa minnal muftir. La ya'ibu sa'imul muftira walal muftir sa'ima. Sebagian kami berpuasa, sebagian lagi tidak. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, yang berbuka tidak pula mencela yang berpuasa. Berarti ada mereka yang puasa. Lalu Nabi kok bilang laisa minal birri asyamu fis safar? Maka perlu ditengok apa asbabul urutnya. Apa sebab datang kenapa Nabi mengucapkan kata itu. Dan itu salah satu dari metode di dalam memahami agama dengan memahami juga asbab al-urutnya. Nah, disinilah penting sekali kita untuk meluruskan dan saling mengingatkan terus bahwa memang metode kita dalam beragama harus kembali kepada metode generasi terbaik, yaitu sahabat. Bukan karena kita ketemu mereka, karena yang dimaksud bukanlah personnya, tapi manhaj mereka dalam beragama. Tadi sudah disampaikan saya kira ta'zimun nusus, bagaimana harus nas itu dita'zim. Kalau sudah ada nas maka tidak ada cerita. Terjadi perbedaan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pendapat. Yang mana yang mau kita ikuti? Apakah masing-masing ikut saja? Boleh saja untuk ikut yang mana asalkan ada orang yang menyampaikan. Pokoknya kalau ada lah di antara ulama yang menyampaikan pendapat, ikut aja lah tuh, aman tuh. Nggak bisa. Atau kalau umpamanya ada kitabnya, ini kan ada kitabnya nih, bacalah kitab ini. Dalam kitab ini ada ini. Ilmu sihir ada kitabnya sekarang. Jadi kalau ditemukan dalam kitab lalu boleh diikuti, kan nggak bisa. Nah, jadi
Ini apa namanya, kita harus terus saling mengingatkan. Dalam hal ini nanti ada tiga apa namanya itu, 3 varian ya. Ada yang tafrid, ada yang ifrat, ada yang wasat gitu ya. Yang tafrid itu taksir. Dia tidak memberikan hak-hak nas, tidak memberikan apa yang seharusnya ada pada nas. Salah satu contoh tadi sudah disampaikan oleh guru kita ketika mereka menolak hadis ahad untuk persoalan akidah hanya dengan argumentasi, logika-logika yang dimunculkan. Akidah itu kan pondasi itu harus kuat. Yang kuat itu adalah qat'i. Kalau zanni kan masih memungkinkan untuk diperselisihkan, dipertanyakan, dan itu tidak pantas untuk persoalan akidah. Dalam keyakinannya orang-orang Mu'tazilah dan juga petinggi-petinggi dari Asy'ariyah seperti Al-Juwaini, Ar-Razi, itu keluar ungkapan itu dari mereka. Nggak pantas untuk berpegang kepada hadis-hadis zanni untuk perkara-perkara mu'taqadat, perkara-perkara akidah. Karena akidah itu harus kokoh, sementara zanni masih ada peluang untuk diperselisihkan, maka tidak pantas. Ini ungkapan ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa demikian? Karena yang jadi patokan dalam beragama bukanlah qat'i atau zanninya, bukanlah mutawatir atau ahadnya, tapi sahihkah atau tidak, sahihkah atau tidak sahih. Jika memang hadisnya adalah sahih, maka pegang. Walaupun dalam persoalan akidah, karena berapa banyak nanti masalah akidah yang akan di-cancel kalau seandainya dengan alasan hadis ahad. Itu masalah azab kubur, pertanyaan mungkar nakir, itu kan masalah akidah. Banyak perkara-perkara gaib itu dari dari hadis-hadis yang sifatnya zanni. Kalaulah memang itu tidak bisa dipakai, berarti nanti harus di-cancel semua ini yang masalah-masalah akidah ini. Dengan alasan dia zanni, padahal hadisnya sahih. Maka dulu Nabi ketika mengutus sahabat untuk berdakwah tidak perlu sampai 10 orang. Cukup dia utus 1, 2 itu kan zanni. Padahal dia untuk menyampaikan dakwah, menyebarkan agama yang pertama kali adalah persoalan akidah. Itu tauhid. Untuk mengenali Allah, siapa yang harus dia sembah. Andaikan memang harus qat'i, mutawatir umpamanya, harus sampai 10. Niscaya Nabi akan utus setiap kafilah dakwah itu minimal jumlahnya 10. Tapi justru yang ada kadang 1 orang, kadang 2 orang, malah tidak ada yang 10 itu. Kalau kita tengok riwayatnya kan. Nah, apakah Nabi sekarang tidak paham bahwa yang satu ini zanni, lalu nanti tidak akan kuat untuk membangun akidah di tengah-tengah masyarakat? Ini kan logika-logika yang nggak tahu lah, katanya orang Mu'tazilah tuh cerdas-cerdas, cuma kadang kecerdasan kalau tidak dibimbing wahyu memang akan bermasalah, akan muncul hal-hal yang tidak bisa dibenarkan. Maka tafrid itu satu golongan yang taksir, dia tidak memberikan haknya. Ada satu buku Nazarat wa Ta'ammulat, itu ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Khamis. Salah satu contoh mukassir yang dia sebutkan di situ adalah muqalladatul fuqaha, para pengekor atau pentaklid mazhab. Pokoknya apa kata tok guru itu saya. Nah, ini Nabi, ini tok guru, saya ikut tok guru, tinggalkannya Nabi. Ini ciri-ciri taksir, ini ciri-ciri orang-orang dalam beragama di mana tidak mau mengedepankan apa yang datang pada nas, cukup atau merasa puas dengan yang datang dari gurunya. Betapa banyak ini nanti penyimpangan terjadi dan akan terus-menerus berketerusan. Padahal kita sebagai murid harus mentakzim seorang guru, harus mengikuti apa yang dia ajarkan. Tapi ketika ada yang keliru dan kita tahu itu keliru, berarti kita tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Karena yang bertanggung jawab di akhirat kelak adalah kita sendiri terhadap apa yang kita lakukan. Dan saat kita sudah tahu bahwa itu sebagai satu kesalahan, maka jangan lagi pernah untuk mengikuti. Itu bukan berarti kita tidak menghormati. Kita tetap memuliakan, mereka sudah wafat semua, kita doakan terus. Bagi mereka tidak ada persoalan, karena itulah ilmunya.
Tapi bagi kita jadi persoalan karena kita masih hidup dan masih bisa berubah. Ini kadang juga muncul jauh larinya dari guru-guru kita katanya. Bukan kita lari, tapi kita sudah tahu mana yang kita laksanakan sekarang. Guru kita doakan terus. Mudah-mudahan masuk surga, diampuni dosanya. Mereka sudah tidak ada persoalan, karena itulah ilmu yang mereka ajarkan. Ini baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah dan persoalan yang lain. Nah, jadi tafrid. Ada nanti ifrat. Ifrat itu gulu. Itu yang seperti yang tadi itu. Gulu mujawazatul had. Berlebih-lebihan di dalam melaksanakan apa yang ada pada nas, tetapi melampaui batas tidak seharusnya seperti itu. Ini luar biasa penyimpangan dan banyak hal-hal yang terjadi. Pokoknya dalam persoalan adab, bagaimana adab kita kepada guru, bahkan yang kecil harus menghormati yang besar, itu ada hadis kan, laisa minna gitu, tidak bagian dari kami. Nabi mengatakan dia enggak bagian dari kita itu. Kalau ada orang yang tidak memuliakan orang besar atau tidak menghormati yang kecil, berarti yang besar mengayomi yang kecil memuliakan yang besar. Nah, sekarang ketika ada hadis itu, kita tengok aplikasinya. Bagaimana para sahabat memuliakan Nabi, bagaimana murid-murid para imam memuliakan imamnya, bagaimana generasi dalam setiap generasi kita bisa ambil catatan sejarah mereka yang benar, karena catatan sejarah yang buruk banyak juga. Bagaimana mereka menghormati dengan cara yang salah. Ini yang viral-viral di pondok pesantren, kiai yang mesti merangkak untuk berjalan ke dia, tidak boleh jalan tegak lurus. Karena dianggap itu tidak hormat kepada kiainya. Kiai duduk, dia merangkak dari sana. Kadang sampai ke depan kiai itu ditampar pula kepalanya sama kiai itu. Dan dia harus terima itu karena harus tunduk. Ini yang feodalisme. Ada hierarki kaku yang memang tidak boleh protes, yang bawah nggak boleh memprotes apa yang di atas. Cuma sayangnya itu dianggap fitnah. Sekarang ini lebih banyak orang yang membela diri daripada memuhasabah diri. Jadi ketika ada terbuka satu kesalahan, jika memang itu adalah benar sebagai kesalahan, yang dilakukan seharusnya bukan membela diri. Kalau membela diri kan mencari pembenaran, dicari-carilah nanti. Itulah karena ada orang Yahudi yang mencium kaki Nabi. Padahal mungkin kalau memang benar riwayatnya mungkin sekali itu aja. Sementara kiai 5 kali sehari. Dan harus dilakukan itu. Mengharuskan itu, ini yang hulu namanya ini. Itu tidak dibolehkan. Maka di satu sisi kita memang tidak akan pernah setuju kalau seandainya stasiun TV itu menyiarkan itu tujuannya untuk merusak nama pesantren. Tentu tidak baik, kita tidak akan setuju itu. Tapi bersyukur juga ketika ditayangkan itu ada yang terungkap, walaupun sebenarnya sudah lama itu yang viral-viralnya, cuma sekarang diungkapkan kembali dengan narasi yang lebih menantang lah gitu. Maka banyak yang protes. Maka saya ingin mengajak kita bersama, ada saatnya kita untuk memuhasabah diri, jangan selalu membela diri. Kalau memang salah, udah akui sebagai kesalahan dan berubah. Tapi kalau terus kita mencari membela diri, ini nggak mungkin bisa berubah, karena kita tetap itu membela, dianggap sebagai satu kebenaran yang harus kita bela. Padahal dari sisi manapun memang sulit untuk dibenarkan. Sangat sulit sekali. Ada pokoknya cara memuliakan itulah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang sudah mati itu ada juga video yang viral itu merangkak menuju kuburan
jauh sana kuburannya, dari sini dia sudah mulai merangkak. Saya ingin katakan itu kebiasaan orang Syiah. Ketika mereka datang ke kuburan Husain, saat mereka menjelang sampai ke kuburan Husain itu tidak lagi merangkak, bahkan sambil baring. Merangkaknya itu sambil baring dalam artian penghormatan terhadap Husain. Dan sampai di kuburan Husain itu dia malah minta tolong kepada Husain. Madad ya Husain, madadna ya Husain, tolong kami wahai Husain. Padahal kita dalam sholat kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah kita tidak mengerti dengan kata iyyaka nasta'in? Kok sampai kita masih minta tolong juga kepada ahlul kubur? Oh, kami tidak minta tolong ke dia Pak Ustaz, kami hanya ziarah saja. Tapi secara fakta memang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Iqdi hajatina, ya Maulana iqdi hajatina, ya Habib Fulan iqdi hajatina. Wahai Habib Fulan, kabulkan hajat kami. Bahasa itu semua orang paham. Dan itu adalah bahasa meminta pertolongan. Kalau memang dia melakukan ziarah, kemudian mengambil iktibar, mendoakan yang ada dalam kubur, itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Tapi kalau sudah lebih dari itu, maka nanti akan menjadi sesuatu yang masuk dalam kategori ghulu. Itu tentu tidak lagi dibenarkan. Kepada Nabi saja tidak dibolehkan, apalagi kepada orang soleh lain karena kesolehannya, dan tak akan pernah ada orang yang sesoleh Nabi kita. Tidak ada orang yang akan lebih soleh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu tidak dibolehkan kepada Nabi karena kita nggak menemukan. Disinilah pentingnya kita memahami agama melalui apa yang dulu yang dilakukan oleh sahabat, pengamalannya. Pernah tidak mereka melakukan itu kepada kubur Nabi? Karena dijadikan alasan juga dulu Bilal bin Rabah ketika lama dia tidak datang ke Madinah karena dia di Yaman saja. Di Yaman dia bermimpi ketemu Nabi. Nabi bilang ma hadzal jafa, kok udah lama kali tidak ziarah. Besoknya Bilal langsung bersiap-siap untuk menuju Madinah dan untuk ziarah kepada kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai di kubur itu Bilal menangis. Tapi saya kira menangisnya orang-orang di kuburan sekarang ini jauh dari menangisnya Bilal ketika berada di kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal tak pernah meminta-minta kepada Nabi. Itu hanya bukti kerinduan dan kecintaannya. Karena memang dulu dia bersahabat bersama-sama, dialah muazzinnya Nabi. Sekarang ketika orang menangis-nangis di kuburan kiai yang tidak pernah dia kenal, tidak pernah dia bergaul dengannya, tidak pernah dia ini, hanya ikut-ikut orang untuk berziarah. Justru yang dilakukan adalah meminta-minta karena dianggap dia adalah orang soleh. Kalau bukan meminta kepada dia, setidaknya mungkin menitipkan permintaan kepadanya agar dia sampaikan kepada Allah, dan itu merupakan tawassul yang mamnu', itu terlarang, tidak dibenarkan oleh agama. Jadi fenomena ghulu dalam adab, dalam apa, itu banyak sekali, dan mudah-mudahan kita semakin menyadari itu sebagai satu kesalahan. Di antara dua tadi ada satu yang benar, yang cara yang benar itulah yang wasat, itulah yang ahlus sunnah yang sebenarnya. Ketika mereka berada di tengah-tengah, mereka tidak ghulu dan mereka juga tidak taksir, mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka juga tidak kurang dalam memberikan hak nas. Naslah yang berada di hadapan mereka, selalu mereka mengedepankan nas, dan kalau sudah ada dalil yang jelas maka yang lain tak bisa lagi dipegang. Bukti-buktinya banyak. Umar Ibn Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat yang lain yang memang selalu dalam beragama ini, yang penting kalau ada dalil yang jelas maka itulah yang harus diikuti. Baik, saya kira mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah apa yang tadi belum tersampaikan oleh guru kita. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru-guru kita yang sudah menyampaikan materi mengenai pembahasan serupa tapi tak sama, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya yang ada di studio dan juga semua pemirsa yang menyaksikan atau yang mendengarkan di 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban. Kita bacakan satu pertanyaan yang masuk di 082174909911. Barangkali singkat saja, butuh nasihat dari guru kita katanya. Assalamualaikum Ustadz. Ana penggemar diktat Ustadz. Sudah lama menunggu, alhamdulillah untuk kesempatan pagi ini bisa menyaksikan kembali para Ustadz memberikan nasihatnya. Mohon nasihat untuk kami Ustadz untuk fenomena dakwah salaf di hari ini. Karena saya alhamdulillah semoga istiqomah Ustadz kenal dakwah ini sejak 2000-an. Merasa dakwah saat ini lebih banyak berselisihnya antara sesama Ustadz. Lebih suka benar sendiri dengan kelompoknya. Banyak kajian, banyak masjid-masjid dan ustadz-ustadz yang saling berlainan, padahal katanya satu manhaj juga. Apa sikap kami sebagai tulab? Apa mesti memilih-milih tempat atau guru kajian sunnah? Padahal dulu kami kenal semua sunnah katanya Ustadz. Afwan Ustadz, agak panjang. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Alhamdulillah atas hidayah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan alhamdulillah perkembangan dakwah kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam juga sangat mengembirakan di satu sisi, tapi mengkhawatirkan dari sisi yang tidak menyenangi. Dan semakin banyak nikmat, semakin banyak yang hasad. Kullu sahibi ni'matin mahsud. Setiap orang yang diberikan nikmat selalu ada yang dengki. Dan sayangnya setiap jiwa ini, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ma min jasadin illa wa fihi hasad. Tidak ada satu jasad pun kecuali tersimpan di dalamnya bibit hasad. Amal karim fayukhfi, orang yang akhlaknya mulia, orang yang punya budi yang tinggi, fayukhfi, dia berusaha untuk menutupi dan menghilangkannya. Wa amal laim fayubdihi, adapun orang yang akhlaknya buruk, maka dia akan memperlihatkannya. Dan kalau sudah diperlihatkan pasti ada implikasi buruk padanya dan pada orang lain yang dihasadinya. Dan sayang pula, kata murid Syekhul Islam Taimiyah, itu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taishu faman ishtaghala bil ilmi asyaddu minhu bi ghairihim, bahwa panah salah sasaran itu, ya hasad tidak pada tempatnya itu, atau tuduhan yang tidak pada tempatnya itu sering terjadi lebih banyak pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu dibanding dengan profesi lain. Dan sayangnya syaitan juga punya andil besar, karena bagi dia kalau sudah berkelahi ustadz-ustadz ini adalah keuntungan besar, baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Di masing-masing barisan serapi apapun pasti ada penyusup, orang-orang yang sengaja kadang-kadang masuk untuk memanas-manaskan suasana dan keadaan. Bukan memanaskan diri, bukan menghangatkan suasana, bukan, tapi mengompori masing-masing. Dan Nabi sudah ingatkan pula sebelumnya bahwasanya inna syaitan aisa an yu'bada fi jaziratil Arab. Syaitan sudah berputus asa bahwa dia tidak akan mungkin lagi disembah di Jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum, tapi untuk mengadu domba di antara mereka masih ada kesempatan. Oleh itu ikhwani, nasihat saya pada diri saya sendiri, karena memang ya yang apa yang antum terjubkan dalam pertanyaan itu juga yang sering kami rasakan, baik sebagai guru maupun sebagai murid. Sebagai murid lebihlah Ustaz ya. Jadi subhanallah, ada hal-hal yang sifatnya tadi seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
di kalangan para penuntut ilmu sering terjadi hasad yang salah alamat itu. Anak panah yang harusnya ditujukan kepada orang lain, maksudnya kepada orang musuh, tapi ditujukan kepada sesama penggerak dakwah Islam ini, khususnya kepada sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan memang orang menunggu-nunggu hal seperti ini. Kalau bisa jangan sampai 3 faksi saja, kalau bisa jadi 30 faksi dari dakwah kepada sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Akhirnya semakin masuk fitnah dan sebuah orang bahwasanya sesama mereka aja perang, sehingga kalau perang di antara mereka otomatis dakwanya tidak benar. Nah, ini kan subhat. Mereka barangkali lupa bahwasanya perang di antara orang-orang sepaham sering terjadi, bukan di zaman ini, bahkan sejak zaman dulu lagi. Bukankah di zaman Nabi masih hidup gara-gara 2 orang budak, 1 milik Ansar, 1 milik orang Muhajirin, gara-gara mengambil air berkelahi. Artinya yang budak Muhajirin teriak, ya lal muhajirah, wahai orang-orang Muhajirin bantu saya. Datang pula ya lal Ansar. Akhirnya datanglah orang-orang yang subhanallah, yang maaf tidak sekelas Abu Bakar tentunya, tapi orang-orang masyarakat biasa di antara yang ada di Madinah waktu itu. Mereka pun saling melempari dengan dengan sandal dan sepatu sebagainya. Habis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ada awal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Kenapa kalian pakai yel-yel jahiliyah padahal aku masih berada di antara kalian? Subhanallah. Al-Ansar, Muhajirin jadi dakwah jahiliyah? Iya, kalau disalahgunakan. Sama juga dakwah kepada dakwah salaf, dakwah kepada sunnah. Kalau disalahgunakan jadi dakwah jahiliyah. Jadi ingat, makanya masyayikh al-kibar seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Al-Albani, Syekh Al-Muslimin bin Jabrin selalu mengingatkan ini, bahwa menisbatkan diri kepada as-salaf seperti ana salafi bagus, tapi kalau akan melahirkan hizbiyah baru, maka itu wajib ditinggalkan, wajib dihilangkan. Kalau untuk tujuannya menguji orang, itu juga harus tinggalkan. Dan ini yang sering terjadi di antara kita pada sejak dulu sampai hari ini. Jadi salah pasang, salah tembakkan panah itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang, dan ini juga terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat, terjadi perselisihan antara pengikut Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Apakah dengan ini kita katakan mereka adalah orang-orang yang berbahaya, tidak bisa, bahwa mereka adalah dalam keadaan salah? Alhamdulillah mereka berselisih tapi tidak buat aliran baru. Ini mohon maaf ya, seperti tuduhan yang disampaikan kepada antum ini, saya enggak, antum aja, ya antum di Riau ini terbagi 3 ya, ada salafi ini, sah. Tapi ingat, tidak ada satupun bikin aliran baru, baik ada Dasmaniyah, Hidayatullah, Helmiyah, tidak ada. Beda dengan aliran-aliran lain. Ketika buat aliran baru atau perselisihan, ada aliran baru. Itu tandanya bukan perselisihan ini bukan karena perbedaan dalam manhaj, tapi ada dalam perbedaan dalam menyikapi suatu kasus atau suatu pendapat. Sama seperti yang disinggung oleh tuan guru kita di Helmi Basri tadi, antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka tak sependapat dalam segala hal. Sahih? Kenapa? Tapi apakah mereka buat aliran baru beragama? Tidak. Tidak ada aliran keagamaan, yang adalah mazhab. Dan ini pun ini yang digara-gara banyak fanatisme di antara para pengikut. Kalau tidak antara Ahmad berguru sama Syafi'i minta juga ilmu pada Ahmad, dan Imam Syafi'i juga berguru sama murid-murid Abu Hanifah, sebagaimana murid-murid Abu Hanifah juga minta ilmu sama Imam Syafi'i dan sebagainya. Tapi mereka beda pendapat banyak, tapi tidak membentuk aliran, tidak membentuk aliran keagamaan. Ini juga jangan khawatir antum dibagi 4 nak bagi 10. Ya, memang karena ada implikasi, ada aksi yang sebenarnya tak dibenarkan dalam manhaj. Tapi yang namanya hati
tidak bisa disatukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara beda masjid, beda majelis, kadang-kadang juga terjadi perselisihan antara ustaz sesama ustaz. Kalau ditanya 100 pertanyaan, jawabannya 100 dari 100. Tapi kenapa tidak bisa duduk bersama ustaz? Ini lain guru. Gara-gara lain guru, lain masjid. Dan itu biasa, beda yayasan tidak ada masalah. Saya masih belajar dulu, saya katakan pada kawan-kawan, kalau seperti ini kita tidak bisa dakwah. Ya, kalau seandainya ada silap salah seorang guru kita, lalu kita tinggalkan, besok silap lagi guru ini, kita tinggalkan, akhirnya antum nanti buat perguruan sendiri. Semua guru antum tidak ada yang benar. Dan ini yang ada terjadi di antara kita. Berapa kali pindah dari guru ini ke guru-guru ini, akhirnya dia buat perguruan sendiri. Dia pula guru besar jadi situ. Akhirnya menjadi babah, jadi beban dalam dakwah. Tapi itulah sunnatullah, bukan sunnah syar'iyah tapi sunnah kauniyah, bahwa peristiwa akan terjadi antara sahabat-sahabat besar. Kok bisa terjadi perbedaan? Nah, maka wajar pula kita bisa terjadi perbedaan. Ali dan Muawiyah terjadi perang antara mereka, tapi apakah mereka dalam keadaan kebatilan? Tidak. Apabila Ali ditanya tentang Muawiyah, memuji Muawiyah. Muawiyah tanya tentang Ali, memuji Ali. Bahkan subhanallah, di antara keajaiban diceritakan, Abu Hurairah di saat perang Siffin dia ikut pasukan Ali. Ketika istirahat makan, dia makan dengan Muawiyah. Alasannya hidangan dia Muawiyah lebih lebih besar. Jadi bisa kita seperti itu atau tidak? Ini belum lagi kelahir dah. Jadi oleh itu ikhwani, nasihat saya pada saya sendiri, jangan hiraukan, jangan terlibat, apalagi mengompori perselisihan yang terjadi antara para masyayikh kita, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri, baik yang lokal maupun interlokal, baik yang dekat rumah kita. Kita jangan ikut menjadi sumbu, ada kan jadi pemantik perselisihan itu. Kalau bisa, apalagi kita ini tidak punya kepengetahuan, diam itu lebih hebat daripada ikut mengomentari. Nah, supaya apa? Supaya kita, seperti kata Umar bin Abdul Aziz, salah tidak ngomong lebih bagus daripada salah ngomong. Sebab salah tidak ngomong tidak ada konsekuensinya, tapi salah ngomong ada konsekuensinya. Antum sudah terlanjur bicarakan Dr. Helmi di depan murid antum, besok ketemu Dr. Helmi antum kikuk, salah bersikap. Ketika antum sudah tahu Ustaz Helmi ternyata dah ada pelanggarannya, tapi kenapa tidak dibawa? Tidak, nanti saya terpaksa nelan ludah sendiri, walaupun ludah sendiri tetap bau juga. Jadi akhirnya susah untuk memperbaiki. Oleh sebab itu sebelum bicara pikir-pikir dulu. Dan ini yang terjadi pada umumnya di tingkat masyayikh pun di luar negeri, ini yang terjadi. Sehingga kita perhatikan murid dengan murid, dengan guru dengan guru, kemudian antara teman sejawat dengan sejawat dan sebagainya. Ada kalimat yang cantik dari Imam Ibn Zahabi rahimahullah, khususnya kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan orang sejawat, misalnya guru sama lawan guru kita, lalu dia membicarakan itu, ini biasanya tidak luput daripada persaingan, walaupun tidak terlihat, tapi halus permainan syaitan di dalamnya. Kadang-kadang ada nafsu-nafsu duniawi yang belum terhapus sempurna dalam diri kita, akhirnya kita tidak mau mengakui teman kita. Kalau saya sebutkan sejarah, antum jangan-jangan nanti berubah, tidak mau ikut Imam Fulan lagi nanti, itu tidak mau saya. Ya, tetapi yang terlihat adalah kita lihat bagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim, A'immatus Sittah, ketika terjadi perselisihan antara guru-guru besar, ulama-ulama besar, yang dilihatnya adalah ilmunya tadi, istiqamah manhajnya tadi. Dia bukan ahli bid'ah. Seperti antara Malik dengan Ibnu Abi Dhi'b, dua-duanya ulama besar sunnah di Madinah, tapi tidak bisa duduk semajlis. Tetapi hadisnya masuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada perselisihan antara syekh kita barangkali tadi terlanjur mengucapkan, nanti susah ditarik kembali. Oleh sebab itu sebelum bicara lebih baik tahan hawa. Dan antum alhamdulillah terima kasih karena antum masya Allah tidak mau ikut campur dalam masalah-masalah seperti ini. Dan saya juga, saya tidak ingin, ya sering diminta pendapat gimana nih Syekh Fulan bicara Syekh Fulan. Saya ada kenyang dengan hal seperti itu, dan jarang yang murni lillah. Sampai hari ini
Fulan syekh besar melaporkan fulan pula kepada pihak yang berkompeten, kadang-kadang menyebabkan ya dipersempit dan persulit geraknya gara-gara aduan tadi. Itulah sebabnya barangkali dalam ilmu adab seperti Ibnu Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir menyebutkan laisa minal adabi bi syai'in, tidak termasuk adab sedikit pun antazkura khasmaka atau aiba khasmika inda zi sultan, kau menyebut aib lawanmu di depan penguasa. Ini orang tidak beradab, kata Ibnullah Al-Muqaffa. Itu pula nasihat Abbas kepada anaknya Abdullah ketika jadi orang dekat dan penasihat Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Apa kata Abbas kepada Ibnu Abbas? Ya bunayya inni ara amiral mu'minina yuqarribuka ila nafsi. Saya lihat Amirul Mukminin menjadi kamu orang dekatnya. Maka fahfaz minni thalatha. Jaga dariku 3 adab. La tubadirhu bil kalam hatta ya'muraka atau yatluba minka. Jangan kau mulai bicara sebelum diminta. Masya Allah, dia punya ilmu. Hawa berbicara itu tinggi. Sering kita lihat di majelis banyak orang-orang senior, tapi yang paling junior pula yang lebih duluan kadang. Nah, ini juga adab yang kurang kita jaga hari ini. Ini nasihatnya, karena dia yang paling junior di majelis itu waktu. Yang kedua, la tufsi lahu sirra. Kalau kau jadi orang kepercayaannya, jangan sembarang. Banyak rahasia yang tak boleh kau beberkan. Itu al-majalisu bil amanat. Yang ketiga, la taghtab indahu ahadan. Ikhwan, ini di zaman orang-orang yang hatinya bersih-bersih ya. Jangan ghibah seseorang di depannya. Ini Umar, orang jamin masuk surga. Tapi perlu jangan diarah atau jangan digiring dia untuk berbuat zalim. Karena apa? Menghibah seseorang di depannya sama dengan mengajak dia untuk menzalimi orang lain. Apalagi ghibah ini sifatnya bukan hal yang nyata, tapi adalah fitnah. Tidak sesuai, hanya tafsiran, asumsi. Seperti yang terjadi pada hari ini, orang sering membuat fitnahan hanya berdasarkan asumsi, menurut saya, tapi tidak tahu apa realita dan fakta yang terjadi sesungguhnya. Sehingga na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah minasyaitonir rajim. Terima kasih dan mohon maaf barangkali bisa ditambahkan oleh masyayikh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ustaz ada tambahan? Baik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahami dan juga tentunya ini adalah ilmu untuk kita bersama. Jazakallah khair guru-guru kita yang sudah menyempatkan waktu dan ilmunya. Semoga di pekan depan kita akan bersama guru kita kembali dan dimudahkan untuk terus bisa berbagi ilmu kepada kita bersama. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara dan jazakumullah khairan untuk antum yang sudah berdonasi kepada Radio Robani di 91,1 FM di nomor rekening 12391191111 dan donasi antum seberapapun besarnya sangat membantu operasional dakwah Radio Robani. Afwan untuk salah kata yang kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara